Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nurul Ainun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang gaya gerak listrik. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama adalah hukum Ohm. Di dalamnya terdapat hubungan antara tegangan dan kuat arus. Kemudian yang kedua adalah gaya gerak listrik. Di dalamnya juga akan dibahas sumber gaya gerak listrik dan juga electromotive force induksi. Hukum Ohm. Georg Simon Ohm merupakan ilmuwan yang pertama kali menjelaskan hubungan kuat arus dengan beda potensial ujung-ujung hambatan. Jika ada beda potensial antara dua titik dan dihubungkan melalui penghantar, maka akan timbul arus listrik. Ohm menyatakan bahwa setiap beda potensial ujung-ujung resistor R dinaikkan, maka arus yang mengalir juga akan naik. Bila beda potensial diperbesar dua kali, ternyata kuat arus juga menjadi dua kali semula. Dari sifat tersebut dapat ditentukan bahwa beda potensial ini sebanding dengan kuat arus yang melewatinya. Hubungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Di sini menyatakan bahwa P sebanding dengan I atau tegangan sebanding dengan kuat arus. Agar kesebandingan di atas sama, Ohm menggunakan konstanta perbandingannya sebesar R atau resistivity atau sama dengan hambatan, sehingga diperoleh persamaan V sama dengan I dikali R atau I sama dengan V per R atau R sama dengan V per I, di mana V itu adalah tegangan dalam satuan volt, I adalah arus listrik satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik. Di sini ada gambar grafik hubungan I dengan V atau grafik hubungan antara arus dengan V. Dalam hal ini, untuk rangkaian listrik yang hambatan rangkaiannya memenuhi hukum Ohm, maka hubungan antara V dan kuat arus dapat dinyatakan dalam grafik tersebut. Dapat dilihat dalam grafik ini bahwa tegangan dan arus adalah berbanding lurus. Gaya gerak listrik atau electromotive force. Gaya gerak listrik adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik atau biasa disingkat GGL merupakan energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub baterai atau generator. Satuan untuk gaya gerak listrik adalah volt. Biasanya gaya gerak listrik digambarkan seperti gambar di samping ini, di mana ibu jari menunjukkan arah arus dan jari-jari yang melingkar itu menunjukkan arah medan magnetnya. Gaya gerak listrik secara sederhana dapat diartikan sebagai energi per satuan muatan. Gaya gerak listrik atau GGL ditulis dengan sebuah simbol. Jika muatan yang digerakkan disimbolkan dengan dq dan usaha yang dibutuhkan disimbolkan dengan dW, maka hubungan yang diperoleh adalah dE d epsilon sama dengan dW per dq. Sumber gaya gerak listrik. Sumber gaya gerak listrik dapat mengubah energi kimia, energi mekanik, dan bentuk energi yang lain menjadi energi listrik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah baterai dan generator. Baterai dapat dianggap sebagai sebuah baterai ideal dengan gaya gerak listrik E, disusun seri terhadap hambatan dalam R. Tegangan jepit yang merupakan tegangan luar itu IR atau disimbolkan biasa juga dengan VAB. Di sini dikatakan bahwa VAB sama dengan I dikali R besar, maka E itu atau gaya gerak listriknya kurang IR hambatan dalam sama dengan IR besar tegangan jepit tadi, menghasilkan E sama dengan I dikali R tambah I dikali R kecil sama dengan I dikali R besar tambah R kecil, dan menghasilkan I sama dengan E per R besar tambah R kecil. Electromotive force induksi. Electromotive force induksi biasanya disebut EMF counter atau EMF kembali.
EMF kembali artinya adalah EMF tersebut ditimbulkan oleh angker dinamo yang melawan tegangan yang diberikan padanya. Teori dasarnya adalah jika sebuah konduktor listrik memotong garis medan magnet, maka timbul GGL pada konduktor atau timbul gaya gerak listrik. Di sini terdapat ilustrasi electromotive force kembali. Dari gambar di samping ini, EMF kembali disebabkan oleh pemotongan medan listrik yang terus berubah pada konduktor, pada dinamo atau generator. Ini contohnya pada dinamo atau motor listrik. Medan yang terus berubah pada konduktor dinamo ini disebabkan atau dihasilkan oleh penggunaan EMF. Seperti teori yang sebelumnya tadi, menyatakan bahwa EMF kembali artinya adalah EMF tersebut ditimbulkan oleh angker dinamo yang melawan tegangan yang diberikan padanya. Teori dasarnya adalah jika sebuah konduktor listrik memotong garis medan magnet, maka timbul GGL pada konduktor. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ada yang mengarah masuk dan ada pula yang mengarah sebaliknya. Itu artinya hal ini berlawanan sesuai dengan pernyataan sebelumnya tadi bahwa EMF bisa ditimbulkan oleh angker dinamo yang melawan tegangan yang diberikan padanya. Timbulnya EMF atau electromotive force tergantung pada kekuatan garis flux magnet, jumlah lilitan konduktor, sudut perpotongan flux magnet dengan konduktor, dan kecepatan konduktor memotong garis flux magnet. Tegangan EMF disebabkan oleh hukum Faraday yang dikemukakan oleh Michael Faraday bahwa semakin cepat perubahan medan magnet, maka EMF yang diinduksikan akan semakin besar. Besar tegangan EMF pada konduktor dapat dihitung dengan rumus VMF sama dengan L kali DI per DT, di mana VMF itu adalah tegangan EMF dalam satuan volt, L itu adalah induktansi, dan DI per DT itu adalah tingkat perubahan arus, satuannya ampere per detik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.